Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abdillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat menjalankan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai gambaran penerbitan MRG. Baik bagi rekan-rekan guru yang mengikuti pendidikan profesi guru yang mengikuti program profesi guru prajabatan maupun dalam jabatan. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti program PPG ya yang dinyatakan lulus, maka akan diterbitkan sebuah sertifikat pendidik. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, Bapak Ibu diharapkan untuk menghubungi operator sekolah yang untuk dilakukan entry sertifikat pendidiknya dengan sertifikasi pendidik ya di Dapodik ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan ya NRG langsung diterbitkan Kementerian Dikbudristek yang melalui SIM KSG. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang mengikuti PPG prajabatan ya masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu harus masuk sebagai PTK baru ya di sekolah ya, mungkin dengan cara melamar di sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Apabila Bapak dan Ibu melamar di sekolah swasta, maka Bapak Ibu harus diangkat oleh surat keputusan ketua yayasan untuk bisa masuk ke Dapodik sekolah. Nah, sementara untuk di sekolah negeri harus diangkat oleh bupati, wali kota, atau gubernur di provinsi. Itulah sebagai dasar entry Bapak Ibu di Dapodik. Karena SK pengangkatan ini dibutuhkan. Ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi, nanti bisa menghubungi operator sekolah ya. Nanti akan diarahkan untuk menyiapkan dokumen apa saja supaya Bapak Ibu bisa masuk di Dapodik. Setelah Bapak Ibu masuk di Dapodik, usulkan NPTK dan pastikan NPTK Bapak Ibu sudah terbit ya. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menghubungi operator SIM KSG ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya untuk jenjang PAUD Didas ya TK SD SMP, kemudian di provinsi untuk jenjang Dikmen ya untuk sekolah SMA, SMK, dan SLB. Ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu bawa ke kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, yang pertama adalah SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai guru ya, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta ya. Perlu diingat sekolah negeri harus diterbitkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur. Kemudian yang di sekolah swasta harus diterbitkan oleh ketua yayasan ya. Yang pertama itu SK pengangkatan sebagai guru di sekolah tersebut, kemudian ijazah dan sertifikat pendidik. Ya, jadi 3 dokumen tersebut aslinya di-scan. Usahakan jangan terlalu besar filenya ya. Bisa berbentuk JPEG, bisa bentuk PDF. Nah, selanjutnya Bapak menghubungi operator KSG yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi dengan membawa dokumen tersebut. Pastikan Bapak sudah memiliki NPTK, kemudian nanti setelah Bapak Ibu bertemu dengan KSG, biasanya Bapak dan Ibu diberikan formulir ya. Formulirnya seperti ini ya, berisi ya pertama pola sertifikasinya apakah Bapak portofolio, PLPG atau PPG ya, tahun sertifikasi, ada nomor peserta ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, nama sekolah ya, kabupaten, kota, nomor sertifikasi pendidik, tanggal sertifikat pendidik, rayuan penyelenggara, jenjang sertifikasi, dan bidang sertifikasi. Data kelulusan sertifikasi dari semua PTK penyelenggara PPG akan dikumpulkan di SIM KSG, Sistem Informasi Manajemen Konsorsium Sertifikasi Guru ya, di Kementerian Pendidikan untuk diproses penerbitan MRG ya. Selanjutnya data Bapak Ibu akan dicek di Dapodik ya dan di arsip NUPTK ya. Apabila sudah diusulkan oleh operator SIM KSG di Dinas Pendidikan, maka Bapak Ibu akan dicek NUPTK-nya apakah sudah terbit atau belum, dan apakah sudah masuk Dapodik atau belum.
Sama prosesnya dengan rekan-rekan yang mengikuti PPG dalam jabatan. Cuman yang saya sebutkan tadi itu proses masuknya ke KSG dulu ya. Ya, kalau yang PPG dalam jabatan langsung diproses di KSG. Tapi kalau PPG prajabatan masih ada beberapa proses yang harus. Tapi setelah sama-sama masuk di sana, nanti akan disandingkan dia dengan data NUPTK yang ada di referensinya, ya, dengan data NUPTK yang ada. Selanjutnya untuk proses penerbitan energi, data yang diusulkan melalui SIM KSG oleh operator dinas pendidikan itu akan disandingkan dengan data NUPTK yang ada di KSG. Sama halnya dengan guru-guru yang mengikuti PPG dalam jabatan. Apakah NUPTK ini sudah pernah terbit energi atau belum? Karena satu energi itu bisa dipakai untuk lebih dari satu sertifikat pendidik. Apabila NUPTK tersebut sudah pernah diterbitkan energi dengan bidang sertifikasi yang lain, maka bidang sertifikasi yang masuk diusulkan ini akan menjadi bidang sertifikasi kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah terbit energi dengan NUPTK tersebut, maka akan diterbitkan energi dengan persyaratan yang ada. Setidaknya Bapak Ibu sudah masuk Dapodik dan memiliki NUPTK, dan NUPTK-nya valid, betul miliknya Bapak Ibu dan bukan milik orang lain. Setelah NRG diterbitkan, maka data energi tersebut akan ditransfer ke SIMTUN, ya, Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang ada di Kemdikbud. Jadi tidak serta-merta dia masuk ke SIMTUN. Di SIMTUN juga akan dilakukan verifikasi, ya, terhadap data Bapak Ibu. Apa saja yang dicek di sana adalah detail apakah NUPTK itu milik Bapak Ibu atau milik orang lain, ya, disandingkan dengan referensi NUPTK yang ada di Dirjen GTK. Pertama akan dilihat NUPTK-nya. NUPTK yang ada di referensi dengan NUPTK yang masuk melalui energi itu sudah sama. Kemudian nama, ya, namanya harus jelas sama dengan NUPTK yang ada di referensi yang ada di Dirjen GTK. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Apabila semua sudah valid, maka data Bapak Ibu akan masuk di SIMTUN sebagai data sertifikasi baru. Selanjutnya Bapak Ibu akan bisa cek di info GTK di kolom data kelulusan sertifikasi, ya. Bapak dan Ibu cek di sana apakah ada data yang keliru atau datanya sudah benar semua. Kalau ada yang keliru, silakan segera menghubungi operator SIMTUN di kabupaten untuk segera dilakukan koordinasi pusat untuk perbaikan. Apabila semua sudah valid, energi sudah terbit, Bapak Ibu harus memastikan, ya, bahwa beban mengajar Ibu sudah sesuai dengan aturan, ya, minimal 24 jam. Baik tatap muka maupun tatap muka ditambah dengan tugas tambahan, ya. Tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau kepala laboratorium atau kepala perpustakaan, ya, atau kepala bengkel kalau di SMK. Apabila sudah memenuhi 24 jam, insya Allah data Bapak Ibu akan valid dan diterbitkan SKTP, ya, Surat Keputusan Pembayaran Tunjangan Profesi, sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu. Untuk PNS dan P3K, ya, yang ASN akan dibayarkan melalui kabupaten kota. Kemudian untuk yang non-ASN akan dibayarkan melalui langsung dari pusat, ya, dengan standar 1.500.000 per bulan, ya, pembayaran tunjangan profesi non-ASN. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang non-ASN yang sudah memiliki SK veteran akan dibayarkan sesuai golongan dengan masa kerja yang ada di SK penyetaraan tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa cek di info GTK, ya, mengenai pembayaran, mengenai penerbitan SP2D ada di sana, ya. Ya, kemudian ada rekening bagi Bapak dan Ibu peserta sertifikasi yang baru. Sedangkan yang lama, ya, tinggal melakukan checking aja di bank, ya, langsung ke bank. Ya, kalau yang baru kan belum tahu rekeningnya, ya. Jadi rekeningnya akan dimunculkan nanti di info GTK atau bisa langsung menghubungi operator SIMTUN yang ada di kabupaten kota, ya. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu yang ASN, ya, PNS dan P3K dibayarkan melalui kabupaten kota, ya, sebesar 1 kali gaji, ya. Apabila ada terjadi kekeliruan besaran gaji yang ada di info GTK dengan besaran gaji yang sebenarnya, maka
Bapak Ibu diharapkan untuk segera menghubungi ya operator sistem informasi manajemen pembayaran, operator SIMBAR namanya, yang menangani pembayaran di kabupaten kota. Terus selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan ya, dan segera dikomunikasikan dengan pusat. Nah setelah itu pembayaran akan diproses di kabupaten ya, sehingga sampai pembayaran itu masuk ke rekening guru. Ini tidak boleh tunai ya, pembayaran tunjangan profesi harus disalurkan melalui rekening Bapak Ibu ya yang ada di bank yang sudah ditunjuk. Nah itulah informasi untuk sekarang ini ya, bagaimana cara, jadi kemudian bagaimana validasinya sehingga Bapak Ibu bisa diikutkan untuk pembayaran sertifikasi guru. Baik Bapak Ibu, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.